Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sedang berada di atas Kampung Pamandian, tepatnya di Gunung Pamandian juga ya. Nah di sini saya akan mencari tahu atau mengeksplor suatu tempat yang menurut saya begitu vulgar ya, atau menurut saya aneh juga, karena tempat ini tidak lazim ya namanya. Dan tempat ini dinamakan tempat Eweranda ya. Nah kenapa dinamakan hal tersebut, dan ini membuat saya penasaran ingin mengeksplor histori atau sejarah terjadinya Eweranda tersebut ya teman-teman. Untuk yang belum like dan subscribe channelnya Balada Dewa, dari sekarang teman saya mendapatkan narasumber ya, Bapak Unus ya. Bapak Unus asli dia banyak. Alhamdulillah. Pak, ini saya mau sedikit tanya-tanya ya sama si Bapak Unus tadi namanya. Nah, saya akan mencari tahu keberadaan tentang si Eweranda ini. Nah, Bapak ini ya agak sedikit tahu ya, jadi kita akan mencari tahu nih. Nah, Pak, jadi si Eweranda ini kenapa gitu tadi namakan tempat Eweranda gitu kan? Ini menurut saya agak sedikit ekstrim lah ya. Nah ini gimana gitu Pak, sejarahnya, historinya gitu Pak? Tempat tahunnya udah begitu, udah dari lama ya Pak? Udah lama. Eweranda. Ada Gunung Eweranda, ada Gunung Sibet, Gunung Lesik, Gunung Masigit. Nah, ya jadi di antara Sibet, Gunung Lesik, Gunung Masigit, nah satu ini menurut saya agak ekstrim ya teman, karena vulgar sekali lah, dinamakan Eweranda. Nah, di Eweranda ini ada apa saja Pak tempatnya gitu? Ada mungkin ada petilasan atau apalah gitu semacam. Kurang tahu itu mah, setahu saya mah itu hutan aja gitu. Oh hutannya tempatnya. Tempat. Nggak ada historinya gimana gitu kan tentang randa-randa, atau Bapak pernah dengar gitu sekilas atau sepintas nah gitu? Tahu kalau misalnya Bapak ngobrolnya sama orang yang agak tuaan ya. Misalnya mungkin ya mungkin ada turun temurun lah gitu. Iya. Nah tadi menurut di bawah mah, jadi dulu itu pernah ada kejadian di sini ya, di atas di sana dulu itu ada seorang petani ya, Randa ya. Tinggal peren. Nah dulu itu sedang membuka lahan pertanian, tapi ada yang membunuhnya ya Pak ya. Ada yang membunuhnya dan memperkosanya. Nah itu saya juga belum bisa diekspos ya, karena belum tentu kebenarannya. Jadi ini jangan dijadikan topik yang berlebihan ya teman, ini cuma hanya untuk mencari atau menggali lah apa yang terjadi di sana gitu kan. Nah mungkin itu cuma obrolan-obrolan dari bawah sampai ke telinga saya bagaimana gitu kan. Nah ini Pak, selain Gunung Eweranda ada lagi nih yang membuat saya penasaran, yaitu Gunung Masigit. Nah Gunung Masigit ini sering terjadi sesuatu hal yang di luar nalar kita ya sebagai manusia. Nah ini kejadian yang sering terjadi di Gunung Masigit itu apa Pak? Katanya
katanya kan kebetulan aja gitu. Iya ya. Kalau udah nggak ada orang gitu, udah ada yang suara adan. Suara adan. Ya. Katanya, tapi saya kan belum itu gitu, belum sendiri, belum mendengar sendiri. Belum gitu. pernah ya? Belum pernah. Masih gitu nih. Itu yang saya ada di Gandasari itu Apa? Surudan? Suruk Gandasari. Suruk Gandasari. Ya kan. Oh, yang ada curug ya. Ya, yang ada curug itu. Ya nanti itu. kita akan explore ya curug Gandasari itu seperti apa. Pokoknya mantap lah curugnya. Dan dulu juga itu udah banyak, udah ramai. Udah sering banyak pengunjung ke curug Gandasari ini ya. Karena udah baru 2 tahun Pak ya. 3 tahun dibukanya. Dibukanya baru dibuka, belum 2 tahun nih curug Gandasari. Nanti kita akan explore ke sana ya. Tapi sekarang udah berhenti kan, udah nggak lanjut lagi gitu. Udah nggak lanjut lagi. Nggak aktif gitu. Oh, jadi sekarang karena sepi pengunjung, jadi sudah ditutup ya Pak. Ya. Mungkin ditutup ya, jadi nggak terbuka untuk umum lagi. Tapi lah, nggak ada salahnya kalau kita explore ya. Nah ini di Pamandian ini Pak, dulu juga saya kan pernah ke mana itu ke CBS. Ya. Pulang jam berapa nih? Jam 4 lah, jam 4 subuh di CBS sendiri. Pulang nanti ada di toko gitu kan. Nah pulang di Cibet karena ingat motor disimpan di atas di sana kan biasanya jalan kaki lah sini Pak ya. Lewat sini nih, lewat sungai lah, lewat sungai terus ke atas gitu. Pas pulangnya saya mau motong jalan ke sana, ngelilingi tempat udah 7 kali nyasar terus. Di curugnya bukan Pak? Bukan, di atas Pak. Jadi 7 kali ini pengalaman pribadi saya, jam 4 subuh 7 kali terus ngeliling ke tempat itu lagi. Nah itu menurut saya agak kurang logis ya, meskipun subuh tapi tetap ya Pak ya, kalau namanya di hutan itu pasti ada lingungnya ya, ada jalan yang nggak bisa kita temukan ya. Tapi alhamdulillah udah 7 kali ini, 7 kali keliling. Ada ibu-ibu yang mau ke ladang ya, kemana? Ke Cibet ya, ke sana, ke kebun. Alhamdulillah ketemu sama ibu-ibu di sana. Jadi kata si ibu, jangan lewat ke situ lagi. Kalau lewat ke situ mah bakalan muter mendingan lewat sini, lewat bawah gitu, lewat sini nanti lah kembali lagi ke jalan di ke mana? Ke villa siapa itu? Villa Pak Bupati. Nah, jadi nanti turun nanti di Villa Bupati gitu, terus naik ke atas. Nah itu kejadian yang saya alami di Gunung Pamandian ya. Nah ini ada salah satunya, pernah tragedi nih di Gunung Mas Sigit, hilang dan ditemukannya. Ini seperti apa kronologinya ya? Oke, kita lanjut. Dan kenapa kronologinya? Ini supaya teh gitu kan, bau nggak sedap lah katanya. Itu Bau bangkainya bau orang lewat, orang penasaran gitu kan. ya. Penasaran itu lagi lewat mencari bau apa ini. Iya. Ternyata dicari itu ada sosok mayat gitu. Iya, mayatnya. Mayat itu Ditemukannya di Gunung Sigit. di sungai atau di darat? Di darat. Katanya nyangkut kena kayu katanya. Oh, jatuh mungkin Pak ya? Mungkin Jatuh. Nah ini saya pernah alami sendiri juga nih, yang diomongkan sama tadi si bapak dialami sama saya sendiri. Karena si almarhum itu adalah tetangga saya, jadi pas dibawa ke kampung saya itu drastis, satu kampung itu sepi Pak. Karena sepinya itu ada hewan ajagnya, hewan ajag pada turun ke bawah ke kampung saya. Nah ini
setiap jam 6 maghrib itu sudah nggak ada orang yang berani keluar. Dikarenakan itu tadi ada ajag atau anjing hutan ya, dan ini galak-galak semua. Nah kebetulan di kampung saya itu kan ada lapangan bola nih. Lapangan bola itu kalau pagi-pagi di lapang itu kelihatan bekas-bekas kaki anjing gunungnya. Jadi wah ngeri, pokoknya mah ngeri pisan mah, serem itu mah. Kejadian paling seram yang pernah saya alami itu mah satu kampung sepi, silent, nggak ada kegiatan sama sekali. Nah karena meresahkan warga, jadi si anjing-anjing gunung ini diburu sama para pemburu anjing ya. Dan salah satunya ada tetangga saya juga yang dapat anjing tersebut. Anjingnya teh pun agung hidungnya, hidung janggung terus aja begitu aja teh sebenarnya anjing gunung gitu ya. Wah galaknya cida-cida ampun. Itu saya pernah nangkap di bawah, itu di bawah pandai kan suka ada ininya, ada lubang itu dah. Di bawah lubang itu ada ajang. Nah itu di situ pernah dapet, dulu mah pandai sanya kata Haji di Kantong Haji Kodir. Nah di situ saya pernah nangkep sama warga ramai-ramai. Nah alhamdulillah satu. Nah ajangnya itu berwarna hitam. Nah kata orang di situ itu adalah rajanya ajang. Jadi sudah dapat itu udah weh. Jadi kampung saya itu jadi aman, tentram ya. Jadi ada orang yang bisa berkegiatan sudah jam 6 yang biasa sepi gitu kan, sudah bisa berkegiatan lagi karena si anjing lewengnya itu atau rajanya anjing leweng itu dapat ya. Dan mungkin dicukupkan sekian karena waktunya sudah jam 4 sore, waktunya saya pulang. Perjalanan pulangnya itu mencapai 1 jam, jadi takut istrinya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.